Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan tulisan pada desain slide presentasi. Dalam ilmu desain presentasi, tulisan memegang peranan penting. Karena selain tulisan mengandung pesan utama dari presentasi, tulisan yang dioptimalkan akan menjadikan pesan presentasi jadi lebih mudah dipahami dan menjadikan tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Sayangnya banyak orang tidak memahami hal ini, sehingga yang terjadi banyak orang saat membuat desain presentasi, mereka menampilkan begitu banyak tulisan pada slide mereka. Bahkan tidak jarang kita lihat slide yang isinya tulisan semua, memenuhi lembar kerja. Di sisi lain ada juga yang menampilkan tulisan dengan ukuran yang kecil, kontras warnanya buruk, yang membuat tulisan sulit terbaca. Bahkan tidak hanya sampai di situ, karena mungkin memang belum paham ya, ada juga yang menempatkan tulisan secara sembarangan, tidak rapi, sehingga membuat slide kurang enak dilihat. Karena itulah di sini saya akan share kepada Anda bagaimana mengoptimalkan penggunaan tulisan. Tujuannya adalah supaya Anda memahami kaidah penggunaan tulisan dan nantinya bisa menerapkannya saat membuat desain untuk presentasi yang Anda lakukan. Terkait dengan optimasi penggunaan tulisan ini, ada 4 kaidah penggunaan tulisan yang harus Anda pahami dan nantinya Anda terapkan untuk desain presentasi Anda. Kaidah yang pertama adalah ringkas. Banyak praktisi presentasi desain memberikan aturan tentang batasan penggunaan kata dalam satu halaman slide. Ada yang menyarankan maksimal menggunakan 33 kata, ada yang menyarankan 36 kata, ada yang menyarankan 15 kata, dan ada juga yang menyarankan cukup menggunakan 6 kata saja. Di sini saya tidak menyarankan Anda memilih salah satu dari aturan-aturan tersebut, karena sebenarnya apapun tulisan yang Anda tampilkan pada slide itu bisa sangat fleksibel. Tapi yang jelas, semakin ringkas tulisan itu semakin baik. Namun ringkas di sini tentunya tidak boleh sampai menghilangkan esensi dari pesan utamanya. Sekarang Anda perhatikan slide berikut ini. Slide ini merupakan contoh slide dengan tulisan yang panjang, isinya menjelaskan tentang perbedaan penjualan dan juga pemasaran. Slide yang seperti ini, yang menggunakan tulisan panjang seperti ini, akan membuat audiens sulit menangkap dengan cepat pesan utamanya. Sekarang Anda perhatikan slide yang berikut ini. Slide ini adalah slide yang sama dengan slide yang sebelumnya tadi, tapi tulisannya dibuat lebih ringkas, yang ditampilkan hanya poin utamanya saja. Tulisan yang ringkas seperti yang ada di slide ini akan membuat audiens menangkap dengan cepat pesan utamanya, sehingga mereka akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan itu juga lebih cepat. Jadi sekali lagi, saat Anda membuat desain presentasi, pastikan tulisan yang Anda tampilkan itu ringkas. Semakin ringkas semakin baik. Yang terpenting tidak menghilangkan esensi dari pesan utamanya. Kemudian kaidah yang kedua adalah jelas. Jelas di sini maksudnya adalah warna tulisan yang Anda tampilkan pada slide itu harus kontras dengan warna latar belakang. Kalau misalnya Anda menggunakan warna latar belakang itu gelap, maka tulisan yang Anda tampilkan itu harus terang, supaya mudah terbaca, supaya jelas dilihat oleh audiens. Kemudian ukuran tulisan juga harus bisa terbaca dengan baik oleh semua audiens, termasuk audiens yang duduk di bagian belakang. Anda perhatikan contoh slide berikut ini. Slide ini dilihat dari tampilan visual, sebenarnya sudah baik karena visual yang digunakan relevan. Kemudian tulisan yang ditampilkan juga ringkas, tapi tulisannya tidak jelas karena ukurannya terlalu kecil dan juga kontras warnanya tidak terjaga. Bedakan dengan slide berikut ini. Slide ini adalah slide yang sama dengan slide yang sebelumnya tadi, tapi dengan mengubah tulisan jadi lebih besar, kemudian diubah warnanya menjadi warna terang, maka slide ini menjadi lebih baik karena tulisan dapat terbaca dengan jelas. Atau bisa juga backgroundnya yang diubah, jadi backgroundnya diubah jadi warna putih, tulisannya
tetap hitam, kemudian tulisan dibesarkan, itu juga akan jadi lebih baik. Contohnya seperti slide berikut ini. Ini juga merupakan slide yang sama, tapi diubah warna backgroundnya, tulisannya diperbesar. Jadi sekali lagi, selain harus ringkas, saat Anda menggunakan tulisan, pastikan bahwa tulisan Anda itu jelas. Kemudian kaidah yang ketiga adalah minim bullet point. Adanya bullet point ini sebenarnya dimaksudkan untuk membantu presenter agar dapat menjaga alur presentasi dengan baik secara berurutan dan juga terstruktur. Namun faktanya yang terjadi adalah sebagian besar pembicara atau presenter malah menyalahgunakannya. Banyak yang mereka menggunakan bullet point, ya, tulisan dalam bentuk bullet point pada slide mereka sebagai sarana copy paste tulisan paragraf ke dalam slide presentasi. Dan hal tersebut tentunya sangat tidak efektif. Terlebih jika jumlah bullet point yang ditampilkan dalam slide itu terlalu banyak, apalagi masih ditambah dengan penjelasan yang panjang di masing-masing poinnya. Sebenarnya kita boleh saja kita menggunakan slide dengan bentuk tulisan bullet point, tapi sebaiknya penggunaannya diminimalisir. Semakin sedikit bullet point itu semakin baik. Kalau misalnya kita memang tidak bisa menghindari bullet point. Di sini ada dua alasan kenapa sebaiknya Anda menghindari membuat slide dengan tulisan dalam bentuk bullet point. Alasan yang pertama adalah agar Anda bisa fokus pada satu pesan presentasi pada tiap slide. Kemudian alasan yang kedua, agar audiens memahami dan mengingat pesan dengan lebih baik. Lantas muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana cara menghindari membuat slide dengan tulisan dalam bentuk bullet point? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, Anda tentukan dulu poin utama yang ingin Anda tampilkan pada slide. Kemudian Anda buang deskripsi penjelasannya. Kalau misalnya ada deskripsi penjelasannya. Kemudian buat masing-masing poin utamanya ke dalam slide yang berbeda. Setelah itu ganti bullet point-nya dengan visual agar tampilan slide lebih menarik perhatian. Ini cara yang pertama. Contohnya seperti ini. Anda boleh perhatikan slide ini. Ini adalah slide dengan bullet point. Sebenarnya untuk bullet point-nya tidak banyak, hanya 3. Tapi karena ada penjelasan panjang yang ditampilkan, maka ketika kita memaksakan untuk menggunakannya, kita gunakan slide yang seperti ini pada presentasi kita, maka bisa berpotensi membuat kita membaca slide saat melakukan presentasi. Potensi untuk membaca itu besar karena memang ada bahan bacaan yang bisa dibaca. Dan pastinya slide yang seperti ini saat ditampilkan ini akan membuat audiens fokusnya akan terdistraksi. Mereka akan mendengarkan sambil membaca apa yang ditampilkan pada slide. Ini jelas tidak efektif. Karenanya slide ini perlu dioptimalkan dengan cara seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita tentukan dulu poin yang akan kita tampilkan pada slide. Pada slide ini berarti ada 4 poin. Judulnya, kemudian tekanan waktu, tekanan situasional, dan tekanan antisipatif. Kemudian buang penjelasannya. Penjelasannya dibuang. Kalaupun misalnya kita ingin menampilkan penjelasan, asal itu ringkas, itu masih dibolehkan. Selanjutnya, kita tampilkan masing-masing poin, mulai dari judul dan 3 poinnya, ke dalam slide yang berbeda. Setelah itu, kita tambahkan visual agar slide-nya jadi lebih menarik perhatian. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Slide yang sebelah kiri adalah slide yang sebelumnya tadi. Kemudian slide yang sebelah kanan, ini ada 4. Itu adalah hasil dari optimasi yang kita lakukan. Jadi kita pisah masing-masing poin ke dalam slide yang berbeda. Itu kalau menggunakan cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Cara yang kedua, cara melakukannya seperti ini. Tentukan dulu poin utama yang akan Anda tampilkan, buang deskripsinya. Masing-masing poin itu boleh tidak dipisah ke slide yang berbeda. Kemudian ganti bullet point-nya dengan visual agar lebih menarik perhatikan. Dan tambahkan animasi jika Anda akan jelaskan masing-masing poin satu persatu secara bergantian. Ini adalah slide yang sama seperti sebelumnya tadi. Slide dengan 3 bullet point yang masing-masing poinnya
dikasih penjelasan yang panjang. Dengan menerapkan cara yang kedua, maka hasilnya akan seperti ini. Masih di satu slide, jadi kita tidak pisah poin-poinnya. Kita buat tetap di satu slide. Tapi seperti yang tadi saya katakan, supaya lebih menarik, kita bisa tambahkan visual. Anda bisa lihat ini, kita tambahkan visual, jadi lebih menarik. Kemudian kalau nanti akan disampaikan satu persatu secara berurutan, kita bisa tambahkan animasi. Itu tadi dua cara bagaimana menyiasati bullet point. Dan sebagai catatan untuk Anda, bahwasanya slide yang baik itu idealnya dibuat tanpa atau minim bullet point. Artinya kalau memungkinkan dihindari, sebaiknya Anda hindari. Tapi jika bullet point sulit dihindari, Anda boleh menggunakannya. Dengan catatan, poin yang Anda tampilkan pada slide tidak banyak dan juga ringkas. Kemudian kalau masing-masing poin itu akan dijelaskan satu-satu, Anda bisa tambahkan animasi supaya nanti Anda bisa jelaskan secara bergantian. Itu tadi adalah untuk kaidah yang ketiga. Sekali lagi saya ingatkan, kaidah yang pertama itu adalah ringkas, kemudian kaidah yang kedua adalah jelas, yang ketiga minim bullet point. Selanjutnya kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat adalah tulisan ditempatkan dengan tepat. Setelah Anda sudah membuat tulisan Anda ringkas, jelas, kemudian tidak menggunakan bullet point atau minim bullet point, selanjutnya Anda harus dapat menempatkan tulisan Anda dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa tips ya dapat Anda lakukan. Yang pertama, tempatkan tulisan pada area kosong pada foto yang Anda gunakan. Jika Anda membuat slide dengan menggunakan foto berukuran penuh ya, memenuhi semua lembar kerja, maka tulisan sebaiknya Anda tempatkan pada area kosong pada fotonya. Tapi lantas muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana jika foto yang digunakan tidak memiliki area kosong yang cukup? Jika foto yang Anda gunakan tidak memiliki ruang kosong yang cukup, Anda bisa menyiasatinya dengan menggunakan shape. Shape-nya bisa solid atau transparan, atau shape-nya Anda buat gradasi sebagai latar belakang tulisan. Itu kalau fotonya tidak memiliki ruang kosong yang cukup. Kemudian bisa juga dengan menghapus latar belakang foto. Dengan menghapus latar belakang foto, otomatis akan tercipta ruang kosong yang cukup untuk penempatan tulisan. Kemudian untuk tips yang kedua adalah Anda bisa menempatkan tulisan sesuai arah muka orang pada foto. Jika Anda menggunakan foto ukuran penuh yang objek utamanya adalah orang dengan posisi muka menghadap ke kiri atau kanan, maka Anda bisa tempatkan tulisan sesuai arah muka orang tersebut. Anda bisa lihat slide ini. Slide ini posisi mukanya menghadap ke kanan ya, maka kita tempatkan tulisan di sebelah kanannya sesuai arah mukanya. Kemudian untuk slide yang ini, arah mukanya menghadap ke kiri, maka tulisan ditempatkan di sebelah kirinya sesuai arah muka dari orang yang ada pada slide ini. Kemudian untuk kasus tertentu, misal muka orang pada foto menghadap depan, maka Anda bisa tempatkan tulisan di depannya. Boleh di depan bagian atas, boleh juga di bagian bawah, bisa juga di samping kanan atau kirinya. Dan di sini perlu Anda perhatikan, ketika Anda menggunakan foto objeknya orang, maka penempatan tulisan pada slide yang sesuai dengan arah muka adalah penempatan ideal. Namun karena ilmu desain slide itu adalah ilmu yang dinamis, maka untuk situasi tertentu, jika tidak memungkinkan Anda untuk menempatkan tulisan sesuai arah muka, Anda boleh menempatkan tulisan dimanapun, dengan catatan tulisannya jelas dan kontrasnya terjaga dengan baik. Ini adalah yang terkait dengan penempatan foto jika fotonya layar penuh ya, memenuhi semua lembar kerja dengan objek utamanya itu orang. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga untuk menempatkan tulisan. Cara yang ketiga adalah tempatkan tulisan di garis 3 bagian. Sama halnya seperti penempatan foto, Anda juga boleh menempatkan tulisan pada slide di garis 3 bagian. Bahkan Anda boleh juga memadukannya. Maksudnya begini, objek yang ada pada foto Anda tempatkan di garis 3 bagian, objek utamanya. Kemudian tulisannya juga Anda tempatkan di garis 3 bagian.
Kemudian cara yang keempat untuk menempatkan tulisan adalah tempatkan tulisan pada posisi yang sesuai dengan layout penempatan fotonya. Ini apabila Anda menggunakan beberapa foto pada satu halaman slide. Anda boleh perhatikan slide ini untuk menempatkan tulisan menggunakan cara menyesuaikan dengan layout fotonya. Karena layout fotonya ditempatkan sejajar secara horizontal, maka kita bisa tempatkan tulisan sejajar secara horizontal. Ini fotonya kan sudah diperkecil, jadi ruang kosongnya banyak. Kita tempatkan tulisan bisa di bawahnya, contohnya seperti slide ini. Baik, demikian tadi adalah bahasan tentang optimasi penggunaan tulisan pada desain slide presentasi. Sebelum saya akhiri bahasan ini, ada 4 poin penting harus Anda ingat dan nanti Anda terapkan saat membuat desain presentasi. Jadi untuk mengoptimalkan tulisan pada desain slide presentasi ada 4 kaidah. Yang pertama, pastikan tulisan Anda itu ringkas, semakin ringkas semakin baik. Kemudian jelas, kemudian minim bullet point, dan kemudian yang terakhir adalah tempatkan tulisan dengan tepat. Anda boleh gunakan 4 kaidah ini saat mendesain slide presentasi untuk apapun presentasi yang Anda lakukan. Terima kasih, saya Haruna bin Ham. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.